Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti kehidupan, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka ia pun berkata kepada mereka, "Apakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimana jika kamu melihat Putra Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah aku katakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda kehidupan yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita hening sejenak merenungkan firman Tuhan yang kita dengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak terkasih yang ada di rumah, selamat pagi. Dalam kehidupan beriman kita, kerap kali kita berjuang bersama-sama bagaimana caranya supaya saya itu bisa taat, setia, mencintai Tuhan yang kita ikuti, yang kita sembah. Dan pertanyaan itu sebagai seorang beriman, rasa-rasanya menjadi pertanyaan yang kerap kali muncul di mana kita setiap hari berusaha untuk berjuang bersama. Nah, tetapi dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada pagi hari ini, rupa-rupanya Tuhan mau menunjukkan bahwa setia kepada Tuhan sesungguhnya itu kita mulai dengan kita berusaha untuk mencoba setia, untuk mencoba mencintai hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita masing-masing. Bagaimana saya tetap setia berjuang dalam keputusan-keputusan yang saya buat, di mana tempat saya melayani, dan disitulah hal-hal sederhana itu kita membangun sikap, sampai pada akhirnya nanti kita bisa membangun iman yang lebih besar kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, mari kita merenungkan bersama. Saya mulai dengan sebuah kisah sederhana. Ya, suatu kali pada suatu malam ketika makan malam, saya dengan Romo Graha itu berdua lagi makan. Lalu ya kalau Bapak Ibu umat di Paroki Harapan Indah ini mengenal Romo Graha itu kan orangnya pendiam ya, jarang ngomong, orangnya serius. Nah, tiba-tiba malam hari itu Romo Graha menyampaikan kegalauan hatinya. Karena melihat ada begitu banyak orang, ada begitu banyak umat yang dengan mudahnya menyerah dengan hidup perkawinan mereka. Lalu banyak juga orang yang cerita, bagaimana ya Romo supaya kami ini bisa tetap saling setia satu sama lain. Nah, lalu pada malam hari itu di meja makan kami berdua ini ya saling sharing, saling cerita. Ya,
Ya, mempertanyakan bagaimana caranya supaya orang yang menikah itu bisa menjaga cinta mereka itu tetap menyala. Bagaimana caranya supaya sisi romantis yang dulu muncul pada saat pacaran itu tetap hidup dalam hidup perkawinan mereka. Bagaimana caranya supaya kesetiaan yang dibangun pada masa saat pacaran itu tetap ada sampai akhir. Jadi kita mau melihat dan membahas bagaimana di tengah-tengah situasi dunia kita saat ini, di mana banyak orang lebih memilih untuk bubar dari perkawinan mereka, tetapi kita sebagai orang Katolik tetap bertahan dan berjuang setia dengan pasangan kita masing-masing. Nah, lalu rupanya pada malam hari itu kita juga bertanya-tanya, loh kita kan tidak menikah ya, lalu bagaimana? Nah, ternyata kita juga berpikir, merenungkan, oh iya, bukankah ketika kita berjanji untuk setia sebagai romo, sebagai imam, kita juga berjanji mengikatkan diri kepada Tuhan. Sama seperti orang yang menikah, mereka mengikatkan diri dengan pasangannya masing-masing. Begitu juga romo mengikatkan diri kepada gerejanya. Lalu di situ rupa-rupanya kita menemukan ada keseimbangan bahwa keluarga, pasangan suami istri yang mempertahankan hidup perkawinan, juga dengan para romo yang memperjuangkan hidup imamat mereka, itu juga sama. Maka pertanyaan bagaimana caranya supaya menjaga cinta itu tetap bernyala sampai akhir, itu menjadi pertanyaan yang coba kami geluti pada malam hari itu. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus mau mengajak kita melihat firman Tuhan. Paling tidak kita bisa melihat bagaimana kitab suci membedah, menunjukkan kepada kita bagaimana caranya supaya kita bisa setia dengan apa yang sudah kita pilih dan kita tentukan. Saya masuk dalam bacaan kedua. Bacaan kedua mengatakan begini, hai istri, tunduklah kepada suamimu seolah-olah kepada Tuhan. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Karena kadang-kadang kalau saya mendengarkan curhat para suami, biasanya kebalik. Bukan istri yang tunduk pada suami, tapi suami yang tunduk pada istri. Suami lebih takut sama istrinya. Kenapa ini bisa terjadi? Ternyata ada hukum yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudariku. Hai suami, kasihilah istrimu. Jadi kalau suami itu mengasihi istrinya, maka dia mencoba tunduk. Nah, tetapi tolong dipahami supaya ini tidak dimengerti dalam arti negatif. Tetapi saya mau menunjukkan di sini, Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa kunci menjaga sebuah perkawinan, menjaga sebuah kesetiaan, ternyata bukan hanya dalam perkawinan, tetapi dimanapun kita berada. Bisa jadi kita mencoba setia, kita mencoba bertahan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Kita coba setia, kita coba bertahan dalam kehidupan masyarakat kita. Atau bahkan yang lebih luas lagi, kita mencoba setia, kita coba bertahan dalam hidup bernegara. Kita mencoba setia dan bertahan dalam hidup beriman kita. Kuncinya di sini. Ada kata tunduklah dan juga kasihilah. Maka ketika saya mencoba untuk setia, saya mencoba untuk bertanggung jawab dengan apa yang saya pilih, di situ juga ada kata kasihilah, cintailah mereka, cintailah dia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana caranya supaya kita itu tetap bisa tunduk, kita tetap bisa setia, kita tetap bisa saling mengasihi, saling mencintai. Caranya kalau dalam bacaan yang kita dengarkan pada pagi hari ini, kita diajak untuk merenungkan bersama bahwa sebelum kita membuat keputusan, sebelum kita menetapkan pilihan, kita diajak untuk pertama-tama melihat. Kita pertama-tama diajak untuk merasakan. Kita diajak untuk mengalami peristiwa kita dengan orang yang ingin kita cintai ini. Dengan tempat atau dengan institusi di mana kita ingin mengabdi di dalamnya. Kita melihat bagaimana orang ini sungguh-sungguh mencintai kita. Nah, dicontohkan dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada pagi hari ini, bagaimana dalam bacaan pertama bangsa Israel melihat perjalanan perjuangan Tuhan dalam pengalaman sebuah bangsa, dalam
Bagaimana bangsa Israel dipimpin oleh Allah sendiri keluar dari penjajahan Mesir. Bagaimana mereka melihat cinta Tuhan dalam mendampingi bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Dan di situ mereka membuat pilihan. Saya akan memilih Tuhan yang dulu disembah oleh nenek moyang kami, akan kami sembah, akan kami ikuti. Bukan dewa-dewa lain di tanah yang baru ini. Jadi bangsa Israel melihat dulu, merasakan dulu. Mereka mengalami dulu bagaimana saya dicintai. Lalu mereka berani memilih. Lalu dalam bacaan Injil juga sama. Ya, bagaimana para rasul itu diajak untuk melihat dulu siapa itu Yesus. Mereka diajak untuk merasakan bagaimana mengikuti Yesus dan mereka merasakan apa. Mereka juga diajak untuk mengalami peristiwa tinggal bersama Yesus. Mengikuti Yesus dari satu tempat ke tempat yang lain. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang. Bagaimana dia mewartakan kerajaan Allah. Dan dari situ mereka bisa menilai sejauh mana Tuhan Yesus itu mencintai saya. Sungguh-sungguh membawa saya dalam hidup Tuhan sendiri. Bagaimana Tuhan sungguh-sungguh mendampingi saya sendiri. Maka ketika banyak murid-murid lain meninggalkan dia, para murid yang lain kemudian ditanya oleh Yesus sendiri. Dan jawaban Petrus sungguh indah. Kepada siapakah kami akan pergi? Jawaban ini muncul hanya karena ketika mereka sudah mengalami seluruh pengalaman hidup, bagaimana Tuhan sungguh-sungguh mencintai dia. Bagaimana Tuhan Yesus menemani, mendampingi, bahkan mencintai para rasulnya ini. Dan di situ para rasul memilih, saya akan tetap berjuang setia bersama Tuhan Yesus. Walaupun kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudariku, Petrus sendiri juga mengalami banyak pergulatan. Kita tahu bagaimana Petrus pernah juga menyangkal Yesus pada akhirnya nanti. Tetapi lihatlah bagaimana pengalaman, perasaan, bagaimana hal-hal yang dialami oleh mereka ini membuat relasi para rasul dengan Tuhan Yesus sendiri sungguh dekat. Maka marilah Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih pada pagi hari ini dengan merenungkan firman Tuhan yang kita dengarkan. Kita bersama-sama melihat ke dalam hidup kita masing-masing. Tempat atau orang di mana kita berani berkomitmen dengan mereka. Di mana saya mengabdikan diri saya. Di mana saya memilih mereka untuk menghabiskan hidup ini sampai akhir. Pasangan hidup saya, keluarga saya. Di mana saya bekerja dan sebagainya. Di mana saya mencoba untuk taat, patuh. Dan disitulah kita melihat apakah saya sungguh-sungguh menemukan cinta di sana. Mari kita bersama-sama melihat pengalaman. Kita mencoba melihat kembali peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita. Melihat kembali dan merasakan bagaimana kita sungguh-sungguh menemukan dan juga merasakan cinta. Dan di sisi lain kita juga memberikan cinta kepada mereka. Sehingga pada akhirnya kita sungguh-sungguh dikuatkan untuk setia kepada mereka di mana kita memilih mereka. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita hening sejenak. Kita menggali dalam pengalaman hidup kita. Kita menyerahkannya kepada Tuhan pada siang hari ini. Sehingga pada akhirnya kita semakin berani untuk setia, berani untuk mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita hening sejenak.